Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Urma hormati seluruh pengasuh, ustadzat, musyrifah, musyrif, para santri-santri, maskal hufad, dan seluruh teman-teman dimanapun berada. Hari ini saya berada di Istanbul, Turki, masih jam 6 pagi, dan di sini musim panas, jadi semua orang masih tidur, karena maghribnya jam 9 malam, isyaknya jam 11 malam. Jadi orang-orang berkegiatan di sini itu pukul 9 dan 10 pagi biasanya. Dan sedikit informasi kenapa ada di Istanbul, Turki hari ini sampai nanti tanggal 29, karena insya Allah Maskan Hufad akan buka program di Istanbul, Turki, dan semoga teman-teman semua bisa menyusul ke sini untuk belajar insya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hari ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai hasad, iri, atau dengki. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas karena mungkin saja kita pernah iri terhadap seseorang, pernah dengki dengan seseorang, atau bahkan kita yang menjadi orang yang diirikan oleh orang lain. Mari kita lihat apakah yang dimaksud dengan hasad atau iri atau dengki itu. Kalau kita lihat jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa hasad, iri atau dengki itu adalah berharap hilangnya nikmat Allah kepada orang lain. Kita berharap agar nikmat berupa harta ataupun kedudukan ataupun ilmu, kita berharap itu lenyap dari orang tersebut. Misalnya ada orang yang lebih pintar daripada kita, maka kita iri, kita dengki, kita nggak suka dengan itu, kita berharap agar nikmat itu lenyap daripadanya, supaya dia nggak pintar lagi. Atau ketika dia menjadi orang yang kaya raya, kita iri dengki kepadanya, dan kita berharap agar dia tidak kaya lagi, dan sebagainya. Ataupun bisa juga pengertian dari iri dengki menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iri dengki adalah cukup sebagai bukti si pendengki terhadapmu ketika ia merasa gundah saat kamu bahagia. Jadi kalau kita merasa gundah, gelisah kalau orang lain bahagia, maka itu bibit-bibit adanya dengki dalam diri kita. Atau pengertian dengki atau hasad atau iri sama itu ya. Kata Ibnu Taimiyah, artinya adalah hasad adalah benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Atau bahasa mudahnya SMS, suka melihat orang lain senang, suka melihat orang lain sedih, sedih melihat orang lain senang. Itu iri dan dengki. Coba kita lihat, ternyata iri dan dengki ini sudah ada sejak dulu. Dosa di langit dan di bumi. Dosa di langit kita ingat pada saat iblis iri dan dengki kepada Nabi Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, diberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Iblis iri dan dengki. Iblis merasa lebih tinggi daripada Adam. Kenapa? Iblis harus sujud kepada Adam. Ingat, sujud di sini bukan sebagai penghambaan, tapi sebagai wujud penghormatan. Jadi iri dengki itu biasanya kaitannya juga ada dengan sifat sombong. Dia nggak suka ngeliat orang lain senang, dia merasa bahwa dia yang lebih layak untuk mendapatkan kenikmatan itu. Jadi dosa di langit sudah memberikan contoh kepada kita semua bahwa iblis pada saat itu merasa iri dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam alaihissalam diberikan nikmat oleh Allah berupa ilmu yang sangat luar biasa sehingga iblis harus sujud kepadanya. Jadi iblis iri dan dengki. Dan lihat efek dari iri dengki apa? Selain nggak suka, benci luar biasa, dan berharap agar lenyap nikmat itu ciri iri dengki. Maka apa yang dilakukan oleh iblis, teman-teman sekalian? Iblis, seperti yang kita tahu, menggoda Siti Hawa, dan pada akhirnya Nabi Adam alaihissalam untuk memakan buah keabadian. Di mana ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa memakan buah itu, maka diusir dari surga. Lenyaplah kebahagiaan dari Nabi Adam alaihissalam karena diusir dari surga. Jadi itu ciri-ciri dari orang iri dengki. Awalnya benci, nggak suka, kemudian berusaha melenyapkan bagaimana caranya agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kemudian lihat dosa di bumi juga yang pertama. Juga iri dan dengki. Siapa itu Habil dan Qabil?
anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Teman-teman juga sudah tahu kisahnya. Bagaimana Habil ini dianugerahi oleh Allah istri yang cantik jelita. Qabil tidak demikian. Maka Qabil iri dengki kepada Habil. Kemudian kurbannya Habil diterima oleh Allah, kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Iri dengki. Apalagi kelanjutan dari iri dengki ini, nggak suka melihat orang lain punya kenikmatan, nggak suka melihat orang lain bahagia, maka berusaha melenyapkan kebahagiaan itu. Kita lihat bagaimana Qabil pada akhirnya membunuh Habil. Kisahnya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Qabil membunuh Habil. Karena apa awalnya? Iri dengki. Merasa harusnya dia lebih layak. Harusnya saya yang lebih layak. Kenapa dia yang dapat? Dan melenyapkan kebahagiaan orang lain. Jadi iri dengki itu efeknya kemana-mana. Iri dengki akan mengakibatkan penyakit hati, gelisah, gundah. Iri dengki menyebabkan kita nggak tenang, membuat kita menolak takdir Allah. Ya kan? Kenapa Allah dia yang dikasih? Kenapa saya yang nggak dikasih? Iri dengki membuat kita sombong karena merasa kita lebih tinggi daripada yang lainnya. Yang lainnya nggak berhak untuk mendapatkan kenikmatan itu. Dan iri dengki membuat kita bisa melakukan apapun, berbagai macam cara untuk melenyapkan kebahagiaan orang lain itu. Na'udzubillah min zalik. Ya, itu sebabnya kita belajar dari kisah-kisah ini supaya kita terhindar dari sikap iri dan dengki. Baik, kisah berikutnya di zaman-zaman berikutnya, waktu terus berlalu, kita lihat ada kisah iri dengki yang dilakukan oleh kakak beradik. Nah, iri dengki ini ternyata nggak hanya dilakukan oleh orang jauh, tapi juga kakak beradik dan orang-orang beriman. Biasanya iri dengki ini biasanya satu profesi ya, atau sama gitu. Biasanya tukang bakso ya iri dengkinya sama tukang bakso. Apalagi tukang jahit ya iri dengkinya sama tukang jahit. Para penghafal Quran bisa juga, irinya sesama penghafal Quran bisa. Apalagi satu profesi biasanya ya. Dia nggak mungkin tukang jahit iri sama tukang bakso itu nggak mungkin. Biasanya yang sejenis, irinya tuh yang sejenis. Kita lihat teman-teman sekalian, iri yang dilakukan oleh orang-orang soleh, kakak beradik. Siapa itu? Anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Iri kepada adiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kita lihat bagaimana teman-teman bisa lihat dalam surah Yusuf ayat 5, bagaimana saat itu Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi dan kemudian mimpinya diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Dalam surah Yusuf ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika wa yakidu laka kaidan inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Ayahnya berkata, wahai anakku, janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini bermimpi bahwa ada matahari dan bulan yang kemudian menuju kepadanya atau menyembah kepadanya. Maka bukan menyembah ya, melakukan penghormatan kepadanya. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan jangan ceritain mimpinya kepada yang lain-lain. Nabi Yakub alaihissalam hendak memberitahu bahwa kalau kita punya kenikmatan yang banyak, itu jangan terlalu sering diceritakan kepada orang lain. Khawatir orang lain akan iri dan dengki. Singkatnya, abang-abangnya Nabi Yusuf alaihissalam merasa iri dengki karena merasa Nabi Yusuf alaihissalam ini kok dilebihkan oleh ayahnya, kok dia lebih unggul daripada segala-galanya. Akhirnya, abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam membuat makar atau berusaha untuk membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam dengan memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, ya, ke dalam sumur untuk membunuh atau untuk menghilangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi teman-teman lihat bagaimana hasad itu bisa terjadi di kalangan orang-orang beriman, bahkan sesama saudara kandung. Itu juga bisa terjadi. Jadi kita koreksi diri kita sendiri teman-teman sekalian. Kalau kita lihat teman-teman kita, kok dia lebih pintar daripada saya, dia lebih unggul daripada saya, dia lebih sayang sama guru saya, ada perasaan iri dengki, maka waspadalah dengan itu. Karena sudah mulai ada penyakit hati yang terjangkit pada dirimu. Kok dia lebih disayang sih sama guru? Kok dia lebih disebut-sebut sih namanya sama guru? Sementara saya yang lebih pandai. Sementara saya yang lebih banyak kerjanya dibanding dengan dia. Tapi saya nggak dipuji-puji. Misal, itu contoh dari iri dengki, teman-teman sekalian, yang mulai ada di jiwa kita. Kok dia lebih diberikan perhatian sih oleh pemimpin, misalnya ya. Kalau lagi teman-teman lagi bekerja,
Kok dia bisa mendapatkan nikmat seperti itu? Harusnya kan saya lebih bekerja keras dibanding dengan dia dan sebagainya. Saya juga melakukan hal yang sama dia, tapi kok saya nggak dapat apresiasi dan sebagainya. Jadi itu iri dan dengki yang kita mau hapuskan, teman-teman sekalian. Dalam hadis surat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling iri, jangan saling benci, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian bersaudara, wahai hamba Allah. Kalau dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Jadi kalau bersaudara itu harus, kalau orang lain senang ya kita senang. Contoh, teman-teman kalau punya adiknya teman-teman berhasil, harusnya sikap yang betul adalah kita bangga sebagai kakak adik kita berhasil. Benar nggak? Seorang tua punya anaknya hebat berhasil ya kita bangga, kita senang, kita happy, adik-adik kita berhasil, anak-anak kita berhasil. Begitu pula sesama teman, karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Kalau kita lihat teman kita berhasil, teman kita maju, harusnya kita senang, kita bangga, kita apresiasi, bukan malah iri dan dengki. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, larangan iri dengki ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi Umar sudah sampaikan ya dalam hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah SAW apa? La tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Ulangi tadi ya, hadis tadi ya. Jangan kalian saling dengki. Wala tanajashu. Janganlah kalian saling menyakiti. Jangan saling menyakiti. Kata Rasul lagi, wala tabaghadu. Apa kata Rasulullah? Janganlah saling benci. Wala tadabaru. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan seterusnya. Jangan kalian saling benci, jangan kalian saling hasad, kata Rasul. Jangan kalian saling menyakiti, jangan kalian saling benci, jangan saling mendiamkan atau membelakangi. Kemudian jangan menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya ia tidak boleh berbuat zalim. Tidak boleh dia menelentarakan saudaranya. Tidak boleh dia berdusta, tidak boleh dia menghina saudaranya. Kata Rasul dalam hadis itu dilanjutkan, takwa itu ada di sini. Rasul ingatkan bahwa takwa itu ada di dalam sini nih, di dadanya ini. 3 kali Rasulullah menunjukkan dadanya. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudara muslim lainnya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Kenapa disebut haram kehormatannya? Kalau kita kaitkan dengan iri dengki. Iri dengki ini penyakit berikutnya apa? Selain sombong, selain melawan takdir Allah, nggak menerima takdir Allah, apa berikutnya? Pasti ghibah. Dia pasti berbincang atau bergunjing tentang saudaranya itu, karena dia iri dengki. Maka dia berusaha melenyapkan tadi ya kebahagiaan-kebahagiaan, salah satunya adalah dia menggunjingkan, dia berbincang-bincang dengan orang lain perkara saudaranya itu. Kenapa bisa seperti itu, teman-teman sekalian? Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang yang lain, orang-orang biasa, tapi juga para ahlul Quran, penghafal Quran juga bisa terjangkit virus iri dengki ini. Jadi kalau teman-teman udah tahu nih orang nih iri dengki, ngomonginnya selalu kejelekan orang lain, itu ada bibit-bibit penyakit iri dengki, maka jauh-jauh dari orang seperti itu. Jauh-jauh dari orang seperti itu. Apalagi ahlul Quran, di sini ada ratusan penghafal Quran yang bergabung di sini, misalkan hafal dari berbagai macam cabang, ada ratusan di sini. Terkadang penyakit itu menjangkiti kita, teman-teman sekalian. Maka kita minta ampun dari Allah SWT supaya tidak ada penyakit-penyakit seperti itu. Allah tidak pernah salah dalam memberikan takdirnya ya, dalam memberikan rezekinya, nggak pernah salah dan nggak pernah tertukar. Rezeki itu nggak pernah tertukar. Hari ini temanmu dapat sesuatu, rezeki nggak pernah tertukar, jadi santai saja. Kenapa harus gelisah? Kenapa harus gundah? Rezeki nggak pernah tertukar. Satu hari pun kau akan dapat, insya Allah. Kalau kata Allah, kau memang akan dapat. Ada sesuatu yang dia dapat, ada sesuatu yang kau tidak dapat, begitu pula sebaliknya. Kadang kau dapat sesuatu, dia nggak dapat, seperti itu. Jadi, iri dengki penyakit yang harus kita waspadai. Namun kita harus tahu, iri dengki atau hasad itu manusiawi. Itu manusiawi. Setiap orang, pasti dia punya rasa tidak suka. Jika ada orang yang setipe dengannya, melebihi dirinya, dari sisi keutamaan. Itu manusiawi. Kalau kita boleh jujur dalam diri kita sendiri, kadang-kadang kita ngerasa nggak suka. Dalam hal apapun itu. Kalau teman kita melebihi dari diri kita. Manusiawi, tapi itu yang harus kita kontrol. Makanya hari ini Uma ingin membahas mengenai ada 4 keadaan manusia dalam hal hasad. Jadi hasad itu dibagi jadi 4 tingkatan.
Teman-teman lihat, teman-teman termasuk golongan yang mana? Hasad terbagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang sudah Umar bilang berulang-ulang. Tingkatan hasad yang pertama adalah berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain. Ia bisa berbuat apa saja, melampaui batas dalam perkataan dan perbuatan untuk melenyapkan kenikmatan itu. Ini orang yang pertama. Contoh, kita lihat ada baru-baru ini ya, beberapa bulan terakhir. Ada tetangga yang melihat, kok tetangga saya kaya raya banget ya. Kerja nggak pernah, tiba-tiba kaya raya. Jangan-jangan punya sesuatu nih secara gaib. Kemudian akhirnya berusaha untuk menggunjing misalnya. Menggunjing, menyebarkan fitnah dan lain-lain. Itu bisa. Jadi memfitnah seseorang agar lenyap kenikmatan itu bisa. Atau, ini sering terjadi. Sering terjadi. Sama-sama berbisnis. Contoh dalam hal catering lah, cateringnya. Misalnya, ada orang menjual makanan catering. Kemudian catering lainnya, usaha catering lainnya merasa tersaingi. Kemudian membuat fitnah. Apa fitnahnya? Oh, di situ dia pakai apa ya? Pakai jin pelaris atau apalah. Pakai ada jin-jinnya tuh di situ sehingga makanannya laku, makanannya enak. Padahal enak kalau makan di situ aja. Kalau makan bawa pulang pasti rasanya udah nggak enak. Jadi dia sebarkan tuh fitnah-fitnah supaya usaha temannya itu hancur. Ada juga yang begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau teman-teman di sini yang bergabung tidak hanya santri tapi juga teman-teman umum, kalau kita sedang berbisnis kadang ada juga orang iri dengki sehingga berusaha untuk menyebarkan fitnah apapun. Tidak hanya lisan tapi juga bahkan bisa sampai kirim-kirim sihir. Ada juga yang seperti itu. Itu nyata dan terjadi. Ya, ada juga sampai yang kirim-kirim sihir. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi tingkatan pertama orang hasad yang paling bahaya adalah berusaha menghilangkan nikmat orang yang ia hasad. Dia benci pada orang tersebut, dia berusaha melakukan apapun. Terus terutama juga contohnya seperti tadi ya, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam sampai rela adik kecilnya itu dimasukkan ke dalam sumur. Dan kemudian berpura-pura, bikin drama bahwa bajunya Nabi Yusuf alaihissalam dibuka, jadi Nabi Yusuf dalam keadaan telanjang dada, kemudian bajunya itu kan dikasih darah hewan dan mengatakan di depan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, adik kami ini sudah dimakan serigala wahai ayah. Jadi rela melakukan apapun untuk berusaha melenyapkan orang tersebut atau melenyapkan kebahagiaan orang tersebut. Ini sangat berbahaya sekali sifat orang-orang seperti ini. Jadi tingkatan hasad yang pertama adalah berusaha melenyapkan kenikmatan orang tersebut. Dan ini hasad yang paling tercela. Hasad yang kedua adalah kita hasad atau ada orang hasad pada orang lain tapi tidak bersikap melampaui batas dengan ucapan dan perbuatan. Kita iri, betul. Kita nggak suka sebetulnya ketika dia dapat sesuatu, dia lebih pintar daripada kita, dia lebih tinggi posisinya dibanding dengan kita, dia lebih hebat kedudukannya di mata manusia dibanding dengan kita. Kita nggak suka sebetulnya, tapi kita nggak melakukan apapun. Kita nggak melakukan perkataan apapun, tidak mengucapkan apapun, dan tidak melakukan perbuatan apapun. Jadi di dalam sini saja perasaan yang tidak sukanya. Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ini tidak berdosa, tapi tentu ini juga harus dihindari. Ini mungkin ada sebagian dari kita yang seperti itu. Ya, kita melihat teman kita lebih maju, misalnya dia dapat beasiswa kuliah ke luar negeri, padahal kita sudah berjuang kita nggak dapat, ada rasa iri, nggak suka sebetulnya. Tapi kita nggak melakukan apapun, kita nggak berucap apapun. Atau kita lihat ada teman-teman yang sudah menikah punya suami, rumah tangga kita misalnya Allah uji ya dengan rumah tangga yang tidak baik, tapi kita lihat perempuan-perempuan lain punya suami yang romantis, yang baik, kita iri, kita nggak suka. Kenapa sih dia beruntung banget bisa dapat pasangan yang seperti itu, sementara saya nggak dapat. Tapi kita nggak berucap apapun lewat lisan, kita nggak berbuat apapun. Maka ini tingkatan tercela yang berikutnya, tingkatan hasad yang berikutnya. Tidak separah yang pertama, tapi tentu saja ini juga tidak boleh sebetulnya. Walaupun Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ini tidak berdosa. Yang ketiga, hasad yang ketiga adalah hasad, kita iri pada seseorang, tapi kita tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Malah kita menjadikannya motivasi. Nah, ini biasanya sering juga terjadi nih. Ada orang yang contoh ya, kalau di sini teman-teman santri ini, kok saya lihat teman-teman saya kok Qur'annya gampang hafalnya, cepat sekali. Kemarin Uma ke Mahfaz Cijeruk Bogor. Seorang teman mengatakan sambil menangis, saya sedih. Perasaan saya sudah berjuang luar biasa untuk menghafalkan Quran, bangun lebih awal, tidur lebih akhir, tapi nggak nempel-nempel juga Quran.
Sementara ada teman lain kelihatannya kok biasa-biasa saja perjuangannya, tapi kok nempel Qurannya. Jadi ada perasaan sedih seperti itu. Dan kemudian ada perasaan orang lain bisa seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat juga bahwa ada hasad yang ada pada diri kita, tapi tidak menginginkan nikmat orang lain itu hilang, justru menjadikannya motivasi. Ya, kalau kemuliaan itu adalah, kalau yang kita iri itu urusan agama, maka itu baik. Namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kok dia bisa hafal seperti itu ya? Sementara saya nggak bisa, saya iri, tapi saya pengen juga kayak dia. Saya pelajari gimana ya caranya kayak dia itu, seperti apa ya caranya. Itu namanya ghibthah. Ghibthah ya. Kita iri pada seseorang, tapi tidak berharap nikmat itu hilang kepadanya, dan iri pada urusan agama, itu adalah sesuatu yang baik, dan itu namanya ghibthah. Kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh ada hasad pada diri seseorang kecuali dua hal. Teman-teman boleh iri pada orang ini, pada dua orang ini. Siapa kata Rasul? Pertama adalah orang yang punya harta, lalu hartanya dia infakkan di jalan Allah siang dan malam. Jadi kita iri sama orang kaya kalau dia dermawan. Itu harus kita iri. Kita pengen kayak dia juga, kita mau iri juga, kita mau kaya juga kayak dia supaya kita bisa sedekah lebih banyak. Itu boleh. Jadi jadikan orang-orang kaya dermawan itu motivasi kita untuk jadi orang kaya juga. Muslim itu harus kaya, teman-teman sekalian. Karena tangan atas lebih baik daripada tangan di bawah. Harus kaya, teman-teman harus setelah nanti selesai hafal Quran, teman-teman berusaha atau berniaga, berbisnis atau apapun itu. Tapi mindset kaya itu harus ada supaya kita bisa bantu banyak orang. Supaya kita bisa bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Siti Khadijah membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasul, hasad itu boleh dalam dua hal. Pertama, kalau kita lihat ada orang yang kaya raya kemudian dia infakkan hartanya di jalan Allah. Kedua, iri itu boleh kepada orang yang dekat dengan Al-Qur'an. Dia membacanya, menghafalnya siang malam. Kita iri dengan ahlul Quran. Boleh itu teman-teman sekalian. Nah itu contoh tadi ya. Contoh ghibthah. Kita boleh iri kepada seseorang, tapi kita nggak berusaha melenyapkannya, justru menjadikan itu sebagai dorongan atau motivasi kita. Yang keempat, tingkatan iri dengki yang keempat adalah seseorang iri, tapi justru ia berbuat baik kepada orang yang dia irikan. Nah, itu tingkatan paling hebat nih. Kita iri pada orang, tapi iri itu justru menjadikan kita berbuat baik kepadanya. Contoh, kita lihat ada orang lain yang, ya karena di sini semuanya sebagian besar penghafal Quran ya, jadi umat contohnya penghafal Quran. Kita iri pada orang yang sudah selesai hafalannya, maka kita mendoakan kebaikan untuknya. Ya Allah, semoga istiqamah, semoga mungkin hafalannya, semoga terjaga hafalannya. Iri kita sama dia, tapi kita justru mendoakan kebaikan untuknya. Kita ganti sifat hasad itu dengan rasa cinta. Dan teman-teman tahu nggak, ketika teman-teman mendoakan orang lain, malaikat pun akan mendoakan untuk teman-teman juga. Hal yang sama semoga terjadi kepadamu. Kita lihat ada orang yang bisnisnya sukses, kaya raya, maka kita akan katakan, Masya Allah, semoga Allah banyakkan hartamu dan Allah berikan keberkahan untukmu. Semoga Allah lancarkan bisnismu. Misal, kita lihat ada orang-orang yang punya anak-anak. Di sini mungkin ada yang Allah uji nggak punya anak-anak atau belum Allah karuniakan anak-anak. Masya Allah, semoga anak-anakmu menjadi anak-anak yang patuh, qurrata a'yun, punya juk mata, punya juk hati. Nanti malaikat juga akan mengatakan semoga Allah menganugerahimu anak juga. Seperti itu. Jadi tingkatan paling hebat yang luar biasa adalah kita iri, tapi justru kita mendoakan. Kita ganti rasa iri, rasa hasad dengan rasa cinta. Nah, kita berharap kita dalam posisi yang seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Ya, misal contoh nih, ya kan di pengurus Maskal Hufat ini ada grup pelayan Al-Quran, seluruh pengurus Maskal Hufat. Uma posting tuh, Uma kirim di situ foto Uma dan pengurus dan para pengasuh di Turki. Kemudian banyak doa-doa bermunculan di grup itu ya. Ya Allah, semoga saya juga bisa ke sana ya Allah, ya Allah, semoga Uma di sana sehat dan sebagainya. Jadi itu iri yang diganti dengan rasa cinta, ditambah dengan doa-doa. Maka insya Allah malaikat pun akan mendoakan hal yang sama juga denganmu. Semoga teman-teman juga bisa ke sini satu hari nanti insya Allah. Jadi begitu. Berikutnya kita bahas subbab yang lain. Cara menghadapi orang yang hasad. Orang iri dengki sama kita, apa yang harus kita lakukan? Cara menghadapi dampak jelek orang yang hasad, atau ketika orang iri dengki pada kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang iri sama kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain, kita biasa-biasa aja. Kenapa dia iri, dia dengki, dia benci sekali sama kita?
Apa yang harus kita lakukan? Pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi kalau ada orang iri, dengki, dia sebarkan fitnah macam-macam. Uma nggak tahu kasusnya, tapi Uma yakin di sini teman-teman mungkin pernah mengalami kejadian itu. Ada orang iri dengki, jadi bully kita misal. Ada orang iri dengki bisa fitnah kita. Ada orang iri dengki masa mukanya di depan kita atau apapun itu. Maka yang harus kita lakukan adalah bertawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Apa sih tawakal itu? Teman-teman sering dengar, tawakal ala Allah. Apa sih tawakal itu? Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tawakal itu disertai dengan usaha. Jadi bukan berarti ya Allah ada yang dengki pada saya berserah kepadamu ya Allah, tapi masih pamer misalnya. Nggak ada usaha untuk menghilangkan iri dengki seseorang. Pamer, show off, menceritakan kenikmatan berlebih-lebihan pada orang itu menyebabkan orang iri dengki loh. Yang tadinya orang nggak berprasangka apa-apa sama kita, tapi karena kita show off, pamer dan sebagainya itu mengundang orang iri dengki sama kita. Jadi tawakal di sini maksudnya nggak cuma berserah kepada Allah, tapi juga harus ikhtiar melakukan cara-cara supaya orang nggak iri dengki sama kita. Termasuk salah satunya senang berbagi. Senang berbagi, senang bersodakoh itu kan membuat orang manusia cinta sama kita, menghilangkan iri dengki. Orang kaya raya tapi nggak pernah berbagi, pasti orang lain iri dengki pada harta kekayaannya. Tapi orang kaya tapi senang berbagi, yang ada manusia-manusia cinta kepadanya, ya kan? Jadi tawakal itu harus disertai dengan usaha. Hal ini kita lihat dalam kisahnya seorang pada saat itu ia melepas untanya, jadi nggak diikat untanya. Kemudian Rasul tanya, kenapa kamu nggak ikat unta kamu? Kata orang tersebut, saya lepaskan unta ini karena saya bertawakal kepada Allah. Saya percaya Allah akan menjaganya. Jadi tawakalnya konsepnya salah. Apa kata Rasul? Ikatlah unta itu yang disebut dengan tawakal. Ikatlah unta itu, kemudian bertawakal kepada Allah. Artinya ikhtiar dan berserah kepada Allah. Jadi kalau kita ada orang iri dengki pada kita, pertama tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu tadi apa? Berserah kepada Allah dan ikhtiar untuk melakukan hal-hal supaya orang nggak iri dengki sama kita. Kedua, yang harus dilakukan supaya orang nggak iri dengki kepada kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalilnya dalam surah At-Talaq ayat kedua. Teman-teman juga sering baca ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa sih? Takwa itu mudahnya apapun yang Allah perintahkan kita berusaha jalankan. Apapun yang Allah larang kita berusaha untuk menjauhinya. Itu bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya ini Allah tolong dia, Allah kasih dia jalan keluar. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, iri dengki kepada kita misal ya, dia sebarkan fitnah kah, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk untuk mencelakakan kita kah, ketika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada cara Allah untuk menolongmu. Entahlah bagaimana caranya. Nanti kita bahas berbagai macam contohnya. Kita takwa kepada Allah, kita dekat kepada Allah, maka Allah akan tolong kita. Biasanya orang-orang yang takwa kepada Allah ini dia akan fokus dengan kebaikan saja. Dia tidak peduli. Tidak peduli ada orang yang berusaha untuk menjahatinya. Selama dia fokus kepada kebaikan, dia tahu bahwa Allah akan tolong dia. Insya Allah ya. Jadi kalau ada orang iri dengki kepada kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ketika ada orang iri dengki kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan orang tersebut. Makanya kita diminta zikir pagi petang. Salah satunya surah yang dibaca dalam zikir pagi petang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dalam surah Al-Falaq itu min syarri hasidin idza hasada. Ada kalimat kita minta perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang hasad. Teman-teman baca surah Al-Falaq, itu surah berisi perlindungan dari sihir, dari kejahatan manusia jin ya, dan juga dari orang-orang yang hasad. Kenapa disebut orang-orang yang hasad? Karena banyak orang-orang yang hasad, banyak orang-orang yang iri dan di sekeliling kita teman-teman sekalian. Maka kita diminta untuk baca doa itu. Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada salah seorang sahabatnya, bacalah surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq dan An-Nas ketika pagi dan petang sebanyak 3 kali. Maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Jadi zikir pagi petang yang harus kita baca salah satunya adalah surah Al-Falaq.
agar kita terhindar dari orang-orang yang iri dengki. Orang-orang iri dengki itu bisa melakukan berbagai macam cara. Tadi kita sudah bahas dari awal, yang membahayakan diri kita. Maka perlindungan yang harus kita lakukan adalah kita baca zikir pagi petang. Salah satunya adalah dengan membaca surah Al-Falaq. Ada seorang syekh namanya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ya. Beliau mengatakan, benteng yang paling kuat untuk melindungi diri dari kejahatan orang yang hasad adalah berpegang kepada Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi bentengnya teman-teman ini sudah punya nih. Teman-teman yang tiap hari interaksi dengan Quran, maka bentengnya dari orang-orang yang hasad, insya Allah. Keempat, gimana ya kalau ada orang yang iri dengki pada kita? Keempat yang harus dilakukan, jangan beritahu kepada orang yang hasad tentang nikmat yang Allah berikan untukmu. Oh, kalau saya sih, alhamdulillah ya, saya punya suami yang baik, keluarga saya harmonis, rukun-rukun semua. Saya juga ya cukuplah harta yang diberikan Allah untuk saya bisa kemana-mana dengan mudah, dan sebagainya ya. Jadi jangan beritahu orang yang hasad tentang nikmatmu. Oh, kalau saya tuh gimana ya? Kalau saya ngafalin Quran tuh gampang banget sih, mudah gitu. Sekali baca tuh langsung hafal. Ini mungkin anugerah Allah kepada saya ya. Ketika saya belajar tuh mudah sekali rasanya. Saya nggak perlu susah payah. Misal ada orang yang kayak gitu ya, orang-orang yang meninggikan dirinya sendiri. Jangan. Jadi kalau ada orang yang iri hasad, yang keempat adalah yang harus kita lakukan, jangan beritahu nikmat Allah kepadamu, kepada orang yang hasad itu, yang ada membuat dia semakin hasad. Oh, kalau saya ya luar biasa ya, gimana ya, bisnis saya itu lancar sekali. Saya dapat dapat kemudahan banyak sekali ya. Kalau saya mau beli apa mudah sih untuk saya. Misalnya seperti itu. Jadi itu nggak boleh. Kasih tahu nikmat kita kepada orang yang hasad itu mencelakakan diri kita sendiri, nggak boleh. Coba belajar tadi dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mimpi dan ceritakan kepada ayahnya dalam surah Yusuf ayat 5, ayahnya itu bilang, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, kan? Kata Nabi Yakub alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 5, teman-teman tadabbur nanti. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Kalau kau ceritakan, maka mereka akan membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini sebagai dalil bahwa kalau kita punya suatu nikmat, jangan ceritakan kepada orang yang iri dengki kepada kita. Begitu pula ketika mimpi. Mimpi juga sama. Nabi Muhammad SAW itu bercerita perkara mimpi baik dan buruk. Apa kata Rasulullah? Mimpi yang baik itu dari Allah. Dalam hadis riwayat Muslim ya, Bukhari Muslim. Kata Rasul, mimpi itu yang baik dari Allah. Jika salah seorang dari kalian bermimpi yang baik, sesuatu yang kalian senangi, jangan ceritakan kepada orang selain pada orang yang menyukainya saja. Jadi kita mimpi, bahkan mimpi aja nggak boleh diceritain. Kalau kita tahu orang itu hasad, jangan diceritain kepada orang yang hasad itu. Oh, saya mimpi punya suami yang baik, saya mimpi punya, itu aja nggak boleh diceritain kepada orang yang hasad. Ya, kecuali orang yang sayang sama kita nggak masalah, tapi orang yang hasad itu nggak boleh diceritakan. Juga mimpi buruknya tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Berikutnya yang kelima, ketika ada orang iri dengki kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan ambil peduli dengan orang yang hasad. Sibukkan diri dengan perkara-perkara baik dan tidak perlu pikirkan dia. Capek kita teman-teman sekalian. Kalau kita pikirin orang lain yang iri dengki pada kita, energi kita terkuras. Pikiran kita terkuras, sementara kita harus konsentrasi untuk sesuatu yang lebih penting dan lebih besar. Jadi tidak perlu peduli kepada orang-orang yang iri hasad selama kita berjalan di rel yang baik, di rel yang benar. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika ada orang yang hasad pada kita, tidak perlu dipedulikan. Tidak perlu takut dan hati kita tidak perlu memikirkan dia. Jadi kita fokus. Ayo teman-teman Menteng, ditulis nggak nih ceramahnya Umani? Nah ya, teman-teman Menteng coba. Mas Kelvas Menteng coba, tuh kelihatan di Umani. Ya, dicatat ya. Bagus. Berikutnya. Kita masuk ke berikutnya. Ya, berikutnya yang keenam. Bagaimana apabila orang iri dengki kepada kita, apa yang harus kita lakukan teman-teman sekalian? Yang harus kita lakukan adalah menyibukkan hati untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap apa yang terjadi dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya harus tobat? Mungkin dia iri dengki sebab ada kesalahan kita. Mungkin iri dengki sebab kita mengundang dia iri dengki kepada kita. Contoh di sosial media, contoh.
teman-teman yang sudah punya suami misal, atau sudah ya punya pasangan halal ya, punya suami, posting foto bermesraan berlebih-lebihan. Teman-teman nggak tahu di luar sana banyak orang yang belum dapat jodoh sampai hari ini. Kalian iri nggak kalau ngelihat di sosial media orang kok romantis banget? Irinya di tingkatan yang mana nih? Hati-hati nih, ya. Tingkatan yang berusaha melenyapkan kah? Tingkatan yang jadi motivasi untuk dapat suami baik kah? Atau tingkatan mendoakan? Ya, jadi kita bertobat kepada Allah justru. Yang keenam ini ya, kita menyibukkan hati untuk mencintai Allah, mau belajar ilmu agama Allah, ridho terhadap ketentuan Allah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebab karena kesalahan kita sendiri. Teman-teman nggak tahu, teman-teman posting foto dengan suami dengan begitu romantis, di luar sana banyak loh rumah tangga yang berantakan. Banyak loh rumah tangga yang nggak harmonis misalnya. Nah, itu menjemput orang-orang menjadi iri dengki kepada kita. Dan ketujuh adalah sabar menghadapi orang-orang yang hasad. Sabar. Dan kedelapan, berbuat baik kepada orang-orang yang hasad. Ya, tadi kita diminta untuk berbuat baik kepada orang-orang yang hasad. Karena dalam surah Al-Qasas dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kita sabar dan kita doakan orang-orang yang hasad itu, insya Allah supaya dia dapat kenikmatan yang sama atau bahkan lebih daripada kita. Maka nggak ada salahnya kita mendoakan orang lain, teman-teman sekalian. Karena kalau kita doakan kebaikan untuk orang lain, malaikat juga mendoakan hal yang sama untuk kita. Berikutnya, subbab berikutnya akan kita bahas. Sebab terjadinya hasad. Kenapa kita bisa punya hasad, iri dengki? Kenapa kita ada perasaan iri dengki? Kita harus tahu supaya kita bisa menghindar dari sifat itu. Pertama, karena permusuhan dan kebencian. Iri dengki itu ada terjadi karena kita benci sama orang itu dan karena permusuhan. Contoh, Ammar bin Hisham. Teman-teman tahu Ammar bin Hisham siapa? Ammar bin Hisham itu nama terkenalnya itu Abu Jahal. Nama aslinya Ammar bin Hisham. Abu Jahal itu artinya apa? Bapak kebodohan. Siapa sih Ammar bin Hisham atau Abu Jahal itu? Dia itu adalah salah satu orang dari kaum Quraisy yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW. Hingga matinya Abu Jahal tetap nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta ajaran Islam. Kenapa Abu Jahal iri dengki kepada Nabi Muhammad? Abu Jahal pernah berkata begini kepada teman-temannya. Kami saling berlomba untuk meraih kehormatan dengan keluarganya Muhammad, dengan keturunannya, dengan marganya, dengan Bani Abdul Manaf ya, dengan keluarganya Nabi Muhammad. Jadi kami sering berlomba untuk meraih kehormatan dengan keluarganya. Ketika keluarga mereka memberikan makan, kami juga memberikan makan, kata Abu Jahal. Ketika mereka membuat barang perniagaan atau berbisnis, kami pun juga ikutan berbisnis. Ketika mereka memberi atau bersedekah, kami juga ikut bersedekah. Sampai ketika ada yang mengatakan bahwa akan ada seorang nabi dari kalangan mereka, bagaimana mungkin kami bisa mengakui itu? Kata Abu Jahal. Demi Tuhan kami tidak akan pernah mau mendengar atau mempercayainya selamanya. Jadi kan mereka berlomba-lomba. Abu Jahal ini berlomba-lomba ya dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika sampai dari Abu Jahal mendengar bahwa kelak ada nabi dari kalangan keluarganya Nabi Muhammad, maka ia tidak menerimanya. Jadi di sini ada permusuhan dan ada kebencian. Jadi sebab hasad itu pertama adalah permusuhan dan kebencian. Kedua, sebab hasad itu cinta dunia. Terutama terkait dengan kekuasaan. Contoh lagi, cinta dunia ya, terkait dengan kekuasaan. Nama ini sering umat sebut sebagai tokoh munafik dalam sejarah Islam. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Iri dengki dengan Nabi Muhammad karena masalah kekuasaan, kepemimpinan. Ya, hati-hati nih. Banyak orang berlomba-lomba menjatuhkan orang lain karena berebut kekuasaan. Berusaha untuk menjadi pemimpinnya atau menjadi penguasanya, melakukan berbagai macam cara dengan fitnah, dengan hoax, dan dengan apapun itu. Ya, kalau kita lihat kisahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau itu siapa sih sebetulnya? Dia itu siapa sebetulnya? Dia itu sebetulnya adalah tokoh di Madinah. Sebelum Rasul datang ke Madinah dari Mekah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini hendak dijadikan sebagai pemimpinnya Madinah. Qadarullah, takdir Allah, Nabi Muhammad ini hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan orang-orang senangnya kepada Nabi Muhammad sehingga pengaruhnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini pudar di Madinah. Yang harusnya Abdullah bin Ubay bin Salul jadi pemimpin di Madinah, tapi karena Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah dan orang-orang suka pada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad yang menjadi pemimpin. Makanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sangat benci, iri dengki kepada Nabi Muhammad. Apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul lakukan?
memfitnah istrinya Nabi, Siti Aisyah radhiyallahu anha, difitnah istrinya Nabi itu selingkuh dengan sahabat Nabi lainnya namanya Safwan bin Mu'attal. Abdullah bin Ubay bin Salul juga Umar sering ceritakan bahwa dia juga yang membuat provokator, memecah belah umat Islam. Ketika umat Islam jumlahnya ada 1.000 waktu perang Uhud tahun 3 Hijriyah. Ada 1.000 pasukan melawan 3.000 orang kafir Quraisy. Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah perjalanan, dia mengatakan, ngapain kalian berperang di jalan Allah? Ngapain kalian berjihad? Pulang saja, ngapain? Berkorban untuk agamanya Muhammad. Akhirnya 300 orang ini terprovokasi. Gara-gara musuh dalam selimut si Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Jadi bahaya sekali. Orang-orang iri dengki nih bisa melakukan apa-apa saja. Kemudian berikutnya ya, jadi tadi kita bahas mengenai sebab terjadinya hasad. Pertama, permusuhan dan kebencian. Kedua, cinta dunia, terutama yang terkait dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Kemudian ketiga, lemahnya iman. Lemahnya iman seseorang. Keempat, kesombongan. Sombong dia. Tadi Uma sudah ceritakan, kalau orang sombong dia merasa orang lain nggak layak dapat nikmat itu. Nggak layak dapat kehebatan itu. Sombong, dia merasa lebih tinggi. Berikutnya, kenapa sebab hasad? Karena ia tidak mau dikalahkan dengan yang lain. Dia nggak mau dikalahkan oleh orang lain. Dia takut disaingi, dia takut diejek oleh orang lain. Itu beberapa sebab dari hasad. Ya. Lemahnya iman, kesombongan, nggak ingin dikalahkan oleh orang lain, nggak ingin disaingi, takut diejek orang lain, itu penyebab-penyebab dari hasad. Berikutnya, cara mengatasi penyakit hasad. Cara kita supaya nggak jadi orang yang hasad, nggak jadi orang yang pendengki. Agar kita nggak terjerumus dengan penyakit itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, pertebal iman dan rasa yakin pada takdir Allah. Bahwa rezeki nggak pernah tertukar. Bahwa Allah nggak pernah salah dalam menentukan nikmat atau rezeki kepada seseorang. Itu yang membuat kita tenang. Jadi percaya pada takdir Allah dengan memperkuat rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mengatasi penyakit hasad yang pertama adalah pertebal iman dan rasa yakin pada takdir Allah. Kedua, kita mengingat akibat dari hasad akan berdampak pada dunia dan akhirat kita. Nggak ada manfaatnya sama sekali orang-orang yang hasad itu. Di dunia dia dibenci oleh orang-orang lain. Orang hasad itu kerjaannya pasti bergunjing, gosip, mikir bakar, gimana cara menjatuhkan dia, buruk aja. Hati pikirannya buruk aja, nggak ada manfaatnya sama sekali di dunia, apalagi di akhirat. Ketiga, gimana caranya supaya kita nggak iri dengan orang lain? Bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kata Rasulullah, man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri yang banyak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan saya cukup. Alhamdulillah Allah berikan saya keluarga yang ada orang-orang ya, teman-teman yang berkata begini juga, saya iri sekali. Keluarga saya tidak utuh. Saya dari anak broken home, saya tidak punya keluarga utuh, tapi kemudian saya lihat kalau orang lain dengan keluarga utuhnya saya begitu iri sekali. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang disyukuri. Kemarin Uma baru, kalau teman-teman lihat di YouTube ya, Uma baru wawancarai Amr dan Zira ya. Amr itu anaknya Ustadz Arifin Ilham almarhum. Zira itu juga bercerita keluarga saya dari keluarga yang nggak utuh. Tapi apa kata Zira? Tapi alhamdulillah. Dari kecil kata Zira, dari kecil saya nggak punya rumah. Saya nggak tahu kalau ditanya tempat tinggal saya di mana, nggak tahu karena saya dititipin di pesantren ini, saya pindah ke sini, saya pindah ke situ. Tapi alhamdulillah katanya. Jadi masih ada yang disyukuri. Saya punya kok keluarga angkat. Saya punya kok ibu angkat yang baik kepada saya. Saya ada. Jadi apapun itu yang terjadi, bersyukur teman-teman sekalian, bersyukur. Jadi cara supaya kita nggak iri dengki pada orang lain, bersyukur dengan apa yang ada. Ya, itu yang berapa tadi? Yang ketiga ya, bersyukur dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat, cara supaya kita nggak iri sama orang lain adalah memandang orang yang di bawah kita dalam masalah dunia. Memandang orang lain yang di bawah kita dalam masalah dunia. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Rasul, jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain diberi kelebihan harta dan fisik dan kenikmatan lainnya, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya. Contoh, kisah yang Uma alami sendiri. Sulaiman ini kan ada sindrom ya, dia punya sindrom. Kalau Uma melihat ke bawah, maksudnya waktu kemarin Uma sempat ke NICU RSCA melihat 63 bayi kan, dengan penyakit yang macam-macam, Uma bersyukur. Masya Allah, Alhamdulillah, Sulaiman ada sindrom tapi Alhamdulillah fisiknya baik, sempurna, Alhamdulillah.
kemudian dia organ-organnya sempurna, alhamdulillah. Ketika dibandingkan dengan teman-teman lainnya, ada yang kalau nafas harus pakai ventilator seumur hidupnya dari bayi, ada yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya putih semua, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, dan sebagainya. Jadi selalu memandang orang di bawah. Kalau memandang orang di atas, nanti akibatnya jadi begini. Kenapa sih ya Allah, saya iri banget tuh ngeliat anak-anak yang sehat, yang pinter banget gitu ya, yang bisa lari ke sana kemari seperti itu. Itu nggak boleh begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah supaya kita nggak iri dengki dengan orang lain, selalu memandang orang yang ada di bawah kita. Begitu teman-teman sekalian. Atau apapun itulah kasus-kasusnya ya. Jadi umum bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah anugerahi Sulaiman semakin hari semakin baik. Alhamdulillah. Kalau kita melihat ke bawah, banyak orang-orang yang dalam keadaan yang tidak baik gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya punya sakit gitu ya, kenapa sih ya Allah saya dikasih sakit begini? Teman-teman harus lihat yang di bawah, masih banyak yang lebih tidak baik keadaannya daripada teman-teman semua. Berikutnya, kelima, bagaimana caranya supaya kita nggak hasad, nggak iri, dan nggak dengki? Banyak mendoakan orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Banyak mendoakan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang lain, dalam hadis riwayat Muslim, doa seorang Muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah mustajab, dikabulkan oleh Allah. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kepada saudaranya, malaikat akan mengatakan amin. Walaika bimithil. Amin. Semoga engkau mendapatkan hal yang semisal dengannya. Tuh, jadi supaya kita nggak iri dengki, doain aja. Dia kaya raya banget ya Allah, saya juga pengen kaya raya. Ya Allah berkahi hartanya, banyakkan hartanya ya Allah. Nah kita insya Allah didoakan juga oleh para malaikat-malaikat. Maka terakhir dari Umar pada hari ini teman-teman sekalian, hasad, iri, dengki tidak ada untung sama sekali. Orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki sama saja tidak suka kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang mentakdirkan orang itu kaya Allah. Yang mentakdirkan orang itu lebih pintar, lebih berilmu itu Allah. Yang mentakdirkan orang itu sukses itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah paling tahu. Allah paling tahu manakah yang terbaik untuk hambanya. Kita mungkin belum dapat kenikmatan itu. Kata Allah memang belum bisa dulu sekarang. Nanti kalau dikasih kaya malah jadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih sehat sekarang malah nggak khusyuk lagi beribadahnya. Seperti itu. Mungkin ya. Jadi Allah lebih mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Orang yang hasad sama saja orang yang zolim kepada saudaranya. Dia zolim kepada saudaranya. Bisa saja akibat dari hasad itu nanti di akhirat, karena dia zolim kan, diiringi dengan dosa-dosa lainnya. Tadi mau bilang ya, menggunjing, berusaha melenyapkan kenikmatan dengan perbuatan perkataan atau sebagainya. Bisa saja di akhirat kelak, kebaikan orang yang hasad akan diberikan kepada orang yang dihasad. Dan kejelekan orang yang dihasad, orang yang didengki akan beralih kepada orang yang hasad. Jadi orang yang jahat ini nanti di akhirat bisa saja seluruh kebaikannya pindah kepada orang yang baik, orang yang ia dengki itu. Seperti itu. Jadi itu orang-orang yang bangkrut. Ya, begitulah teman-teman sekalian. Di dunia kita juga menderita berbagai macam kerugian. Ketika kita hasad, hati kita akan semakin sedih, hati kita akan semakin merasa berat melihat kebahagiaan orang lain, kita semakin merasa benci dan akan terus-menerus seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit hasad, penyakit iri dan penyakit dengki, dan kita juga berusaha untuk menghilangkan penyebab-penyebab yang membuat orang iri dengki kepada kita dengan kita berbuat baik, banyak memberikan salam, banyak memberikan hadiah kepada orang lain. Insya Allah dengan begitu orang lain akan mencintai kita, menyayangi kita, daripada kita sombong, show off, kita meninggi-ninggikan diri kita sendiri, memandang rendah orang lain, membuat kita dibenci oleh sesama manusia. Begitulah teman-teman sekalian, wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalau ada kesalahan dalam perkataan-perkataan umat. Tapi hari ini di hari Jumat, Masya Allah, di hari Jumat ini di Turki yang masih pukul 7 pagi dan semua orang tertidur ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita menjadi orang-orang yang pikirannya bersih, hatinya bersih, sehingga kalau kita pikirannya bersih, hatinya bersih, kita bisa fokus untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, wajah kita cerah, hati kita penuh kebahagiaan, kita bisa fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih besar daripada sekedar meratapi nasib kita sendiri, gara kita merasa Allah tidak adil pada kita. Seperti itu teman-teman sekalian, terima kasih dari Uma. Ini luar biasa ya, Masya Allah ada beberapa pertanyaan, tapi tadi Uma rasa sudah banyak yang Uma bahas pada hari ini. Kita sudah bahas apa itu tadi penyakit iri dengki, tingkatan-tingkatan iri dengki, kita juga sudah bahas supaya
orang nggak dengki sama kita gimana caranya. Kita juga sudah bahas supaya kita menjadi orang yang tidak iri dengki pada orang lain gimana caranya. Dan juga terakhir kita sudah bahas nggak ada untungnya sama sekali orang-orang yang iri dengki. Yang ada mukanya masam, mukanya kusut, mukanya mikir terus, capek dia, mikir terus gimana caranya supaya dia hilang kenikmatannya. Saya kasih fitnah apa lagi nih, saya gosipin apa lagi nih, saya buat makar apa lagi nih. Capek teman-teman sekalian hidup seperti itu. Hiduplah tenang, pikiran tenang, hati bersih, jalani hidup dengan baik. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi, insya Allah. Terima kasih semuanya pada hari ini. Hari ini insya Allah di Istanbul, Turki, akan melanjutkan agenda untuk melihat asrama-asrama Maskal Huffaz. Insya Allah buka program di Turki tahun depan. Semoga teman-teman di sini ada yang bisa mengikuti programnya di Istanbul, Turki. Terima kasih untuk teman-teman semua, untuk seluruh santri, untuk seluruh donatur yang bergabung pada hari ini. Saling mendoakan satu sama lain. Mohon maaf lahir batin, kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.